Film. Banyak dari kita menyukai film. Benar apa benar? Jika ada dari teman-teman yang tidak menyukai dengan film, tapi ketika film itu diambil dari kisah nyata, banyak dari kita akan tetap menyukai film tersebut. Salah satu film terkenal adalah film Titanic yang dirilis pada tahun 1997. Pernah nggak ya di benak teman-teman bertanya? Yang pertama, apakah ada kapal yang tenggelam selain Titanic? Yang kedua, ataupun pertanyaan kedua, kenapa hanya film Titanic yang dibuat? Ayo, ada nggak ya dari teman-teman yang bertanya demikian di benak dari kita masing-masing? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Berikut adalah 5 fakta soal kapal tenggelam dan dibuat film, termasuk Titanic. Dan yang nomor 5 sepertinya yang paling parah ya. Yang pertama, RMS Titanic, 25 April 1912. RMS Titanic menabrak gunung es dan lebih dari 1.500 orang harus tewas. Dan ketika teman-teman melihat film dari Titanic, pasti teman-teman melihat adegan banyak penumpang yang tewas karena kedinginan. Sehingga hal itu menunjukkan banyak dari mereka tewas karena kedinginan di laut es. Apalagi pada zaman itu sangat minim teman-teman alat komunikasi. Dan menariknya kalau kita menulik lebih dalam, alasan film Titanic ini dibuat karena keisengan semata. Hal itu diungkapkan oleh produser film yang mengatakan bahwa tujuan film Titanic dibuat pada awalnya, produser ini hanya penasaran dan ingin melihat bangkai kapal Titanic. Tetapi siapa sangka film tersebut, yaitu film Titanic, menjadi film yang terkenal. Bahkan sampai saat ini banyak orang masih melihat ataupun menonton ulang tentang film Titanic ya teman-teman. Yang kedua, RMS Lusitania. 7 Mei 1915, RMS Lusitania tenggelam akibat kapal selam Jerman. Lebih dari 1.100 orang harus tewas. Hal itu terjadi saat Perang Dunia Pertama. Saat itu Amerika Serikat memilih untuk netral. Tetapi karena kapal RMS Lusitania ditenggelamkan Jerman, maka pada akhirnya Amerika Serikat juga turut bergabung di dalam Perang Dunia Pertama. Tenggelamnya Lusitania juga pada akhirnya dibuat film secara singkat selama 12 menit dalam bentuk kartun. Dan itu ditunjukkan sebagai sindiran mengingat pada tahun tersebut masih belum ada rekam jejak mengenai kapal tersebut tenggelam. Pada akhirnya film animasi ataupun film yang berbentuk kartun menjadi salah satu opsi yang dibuat untuk ditampilkan kepada publik. Yang ketiga, RMS Republik. 22 Januari 1909, RMS Republik bertabrakan dengan SS Florida dan yang tewas hanya 6 orang. Padahal di tahun yang sama atau kurang lebih di tahun yang sama banyak sekali kapal yang tenggelam, tetapi yang tewas sangat banyak. Kenapa kapal RMS Republik hanya 6 orang yang tewas? Hal ini menjadi kisah yang cukup menarik. Walaupun yang meninggal sedikit, tetapi kisah dari RMS Republik sangat menarik dikarenakan saat peristiwa kapal mau tenggelam, kapal Republik ini mengirim telegraf nirkabel sebagai tanda mara bahaya. Dan pada akhirnya kapal ini bisa menyelamatkan semua orang. Menariknya 6 orang yang meninggal bukan karena tenggelam, melainkan karena tertusuk akibat ditabrak oleh SS Florida. 3 orang tertusuk dan 3 orang merupakan awak dari SS Florida tersebut.
Pada saat itu sinyal penyelamatan bukan memakai SOS melainkan CQD, yang artinya CQ mempunyai arti perhatian ke semua stasiun dan D artinya distress atau mempunyai arti kesulitan, sehingga pesan CQD mempunyai pesan perhatian kepada semua stasiun kapal sedang kesulitan. Saat itu terjadi, terdapat 7 kapal yang langsung merespon dan itu menjadi aksi penyelamatan pertama di dunia. Yang keempat, USS Arizona. 7 Desember 1941 tenggelam akibat serangan dari Jepang. 1.100 orang harus tewas. USS Arizona memang merupakan kapal perang, sehingga korban jiwa memang sering kali terjadi ketika kita berbicara mengenai kapal perang. Tetapi meskipun itu terjadi karena perang, Amerika tetap membuat peringatan secara khusus kepada 1.100 korban. Upacara peringatan dilakukan pada tahun 1950. Dan pada akhirnya di tahun 2016, film tentang USS Arizona dirilis. Yang kelima, MV Donna Paz. MV Donna Paz tenggelam 20 Desember 1987 sehabis bertabrakan dengan MT Vector di Filipina. 4.386 orang harus tewas. Orang tewas di sini dikarenakan kebakaran yang terjadi sehabis tabrakan, tetapi mirisnya diketahui di kapal Donna Paz tidak ada radio, berangkat tanpa izin, serta terdapat 2.000 lebih penumpang ilegal. Pada akhirnya ketika peristiwa itu terjadi, yang selamat hanyalah 26 orang dan 5 diantaranya merupakan penumpang resmi, sedangkan 21 orang selamat sisanya merupakan penumpang ilegal. Kecelakaan kapal ini terjadi karena kesalahan manusia sendiri akibat kapal tersebut melaju atau berangkat dengan membawa muatan berlebihan serta berangkat tanpa izin. Perlu waktu bertahun-tahun untuk mengkoreksi siapa 2.000 penumpang ilegal tersebut. Pada akhirnya kapal tenggelam dari Donna Paz dibuat film dokumenter pada 25 Agustus 2009 dengan judul A Sea's Titanic, dan film horor yang terinspirasi dari kisah kapal Donna Paz yang mempunyai judul Aurora. Jadi bagaimana menurut teman-teman soal kapal tenggelam? Apakah teman-teman sudah menonton semua film dokumenternya? Sebelum selesai, jangan pernah naik kapal secara ilegal ya teman-teman.